Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan berbicara tentang dua hal. Yang pertama yaitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat yang kedua, yaitu kita harus berakar dan dibangun di dalam Dia. Itu terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan, saudaraku. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jadi yang pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, sebagai Raja dalam hidup kita? Kemudian dilanjut, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kemudian dilanjut, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, ada kata hidup di dalam Dia. Jadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu berarti sudah mengalami pengalaman kelahiran baru. Kita mendapatkan akan satu hidup yang baru lahir di dalam kita, itu kelahiran baru, yaitu hadirnya manusia baru di dalam kehidupan kita. Kemudian tentunya dalam hal dosa, kita sudah beroleh pengampunan. Oleh kuasa darahnya kita disucikan. Kemudian poin yang ketiga, kita diterima oleh Bapa menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Barang siapa menerima Dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, itu poin yang pertama, yaitu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kemudian dilanjut, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata di dalam Dia ini penting, saudara. Ada di dalam Dia berarti ada di luar Dia, ya kan? Nah, berkali-kali kalau kita membaca kitab suci, kita jumpai kata di dalam Dia. Itu adalah sebuah kata yang sangat dahsyat, ya, sangat berkuasa. Tinggal di dalam Dia, in Christ Jesus. Salah satunya kita lihat, ya saudara, ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini masuk dalam Kristus Yesus, tinggal dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi pembenaran, kemudian pengudusan dan penebusan itu ada di dalam Kristus. Di luar Kristus nggak ada. Nggak ada pembenaran, nggak ada pengampunan, nggak ada penebusan, nggak ada pengudusan, saudara. Jadi semua harus dilakukan in Christ Jesus. Saya ingat akan ayat di dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Yohanes 15, saudaraku. Ayatnya yang keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita tinggal di dalam Dia, dan ini sebuah perintah, panggilan dan juga perintah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi hidup kita ini bisa berbuah atau tidak itu ditentukan tinggal di dalam Dia atau tidak. Kemudian ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menarik ya kalau sampai ayat firman sampai menuliskan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berarti segala sesuatu yang kita lakukan sebaik apapun, semulia tanda kutip apapun yang kita lakukan bukan in Christ tapi out from Christ, jadi depart from Christ, itu pasti dianggap sia-sia, saudara. Itu prinsip. Jadi kita mendalami akan kebenaran firman yang disingkapkan ini untuk temukan prinsip-prinsipnya. Jadi di dalam Kristus itu yang terpenting, saudara. Nah, kalau kita kembali ke Kolose tadi, dalam Kolose 2 tadi, kelanjutannya dikatakan bahwa ada perintah untuk supaya kita ini, saya bacakan ya saudara ya, dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Jadi yang pertama tadi, setelah kita ditebus, setelah kita diampuni dari segala dosa, dan setelah kita menjadi anak-anak Allah, diterima oleh Bapa Surgawi, menerima kelahiran baru, ya, ada satu kehidupan baru yang Tuhan lahirkan di dalam diri kita, maka kita harus melanjutkannya untuk tetap di dalam Dia. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan apapun juga di luar Dia. Ketergantungan kita itu seperti ranting yang nempel pada pokok anggur, tidak boleh lepas. Kalau lepas, langsung mati, saudara ya. Nah, ayat 7 di dalam Kolose 2 ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, setelah tinggal di dalam Dia, kita supaya nggak lepas bagaimana? Ya berakar di dalam Dia. Sebuah tanaman itu supaya tidak mudah tercabut, yaitu akarnya harus kuat. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Dia? Ya mengasihi Dia, itu yang pertama. Kedua, memelihara dan meningkatkan terus-menerus hubungan kita dengan Dia melalui doa. Merenungkan firman siang dan malam. Itu digambarkan oleh Daud ketika orang itu merenungkan akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pokok atau pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu ada di Mazmur yang pertama, saudaraku. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu pasti akar-akarnya akan mencari air tersebut. Jadi akarnya akan tumbuh dengan subur dan terus merambat dan mencari akan air yang dari sungai tersebut. Sehingga pohon ini kuat, sehingga tidak kenal musim. Dia tetap hijau daunnya, dan pada musimnya, maksudnya musim berbuah, kalau sudah saatnya berbuah, dia akan berbuah. Tapi pohon ini, musim panas lah, ya, musim semi atau apa, dia tetap bertahan. Itulah gambaran dari berakar itu, saudara. Bagaimana, saudara? Apakah di tahun 2021 ini kita ambil keputusan untuk Tuhan Yesus, aku mau tinggal di dalammu dan berakar di dalammu. Nah, kalau kita berakar, otomatis akan bertumbuh. Nah, bertumbuhnya ini dikatakan dibangun di atas Dia dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan kembali ke tadi ya, Yohanes 15 tadi. Yohanes 15 itu kan diakhiri dengan kalimat yang bagus sekali, dan ini jadi perenungan kita hari ini, saudaraku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ayat 7 ya.
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Ini doa kita sepanjang tahun 2021. Saya mau ngajak saudara berdoa. Bapa di sorga, kami sudah dengar firman-Mu kali ini, hari ini, dan biar firman ini boleh hidup di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengingat dan bersyukur bahwa kami telah mengalami kelahiran baru ketika kami menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan kami. Dan kami menjadi anak-anak Bapa Surgawi, menjadi warga kerajaan surga. Kami sudah diampuni dari segala dosa, tetapi firman-Mu mengajarkan lebih lanjut bahwa kami harus tetap tinggal di dalam Engkau. Untuk itu kami harus berakar di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau terus bergaul dengan Engkau, mengingat Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, berdoa senantiasa, mencari kebenaran firman dan tinggal di dalamnya, dan kami percaya bahwa hidup kami pasti akan bertumbuh dan dibangun di atas-Mu dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.